tapi juga ada aspek-aspek lainnya yang saya rasa penting begitu ya untuk kita semua ketahui. Nah, ini ada satu ya survei ya yang mengatakan bahwa katanya kalau mau sukses gitu ya di dalam bisnis ini ternyata ya social skills ini lebih tinggi komposisinya ya dibutuhkan dibandingkan technical skills-nya begitu. Jadi rasanya ini semoga bisa membuka wawasan kita begitu. Sama seperti pengalaman saya ya Bapak Ibu sekalian, dulu pada waktu awal-awal eh, eh, handphone yang pertama kali muncul. Oh, masih ingat nggak ya? Yang nggak ada antenanya. Saya mau tanya ini, ya, sama Bapak dan Ibu semua di sini, ya, masih ingat nggak kira-kira HP yang pertama-tama, ya, yang eh, tidak memiliki antena? Nah, ini buat nih, karena itu terjadi pada tahun-tahun 2000 awal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu ada eh, HP Nokia ya 3210, ada Siemens ya S35. Nah, ini buat generasi-generasi seusia saya itu saya rasa masih ingat tuh ada HP sejuta umat. Jadi dulu saya waktu itu mau berganti HP, datanglah ke Roxy karena memang pada waktu itu masih Roxy ya, Bapak Ibu sekalian ya kalau mau membeli HP begitu. Pada saat saya perjalanan ini ngomong-ngomong masalah customer experience ya, pengalaman sebagai customer gitu. Ya, mau beli HP, HP yang lama mau dijual kemudian tuker yang baru yang nggak pakai antena begitu ya. Eh ya mau melihat apa namanya di Rocky yang begitu penuh dan sebagainya ya sudah saya cari toko yang kira-kira agak kosong ya di mana ya kira-kira toko yang kosong ini saya naik ke lantai 2 naik ke lantai 3 akhirnya ketemu ya satu toko yang agak kosong begitu ya kemudian si apa eh, apa namanya itu pramuniaganya ya menyapa gitu ya selamat siang Bapak gitu ya ada yang dibutuhkan Pak saya masuk ya saya mau cari ini ya HP baru yang nggak pakai antena begitu ya yang mereknya Siemens wah pada waktu itu ada Siemens namanya M35 gitu ini pramuniaga ini yang saya ingat ya begitu langsung ya memberikan respon gitu. Bapak itu M35 yang baru ada 3 warna Pak ya ada biru kiwi wah ini saya ingat betul tuh ya biru kiwi itu kayak biru tapi kayak ada hijau stabilonya begitu ada yang merah ada yang kuning dan sebagainya ini ada 3 pilihan gitu oh sebenarnya saya lihat-lihat nih mana yang kayaknya cocok buat cowok ya ya ini nih biru kiwi aja. Wah, ya, sini ya. Kemudian setelah dia display itu tiga-tiganya, kemudian diberikan ke saya yang warnanya biru kiwi. Gitu. Terus ya nggak berhenti sampai di sana. Ya, ini keramah tamahannya. Apa kira-kira yang hebat dari dia? Oh, ini pramuniaganya ya ngajarin saya itu, Pak. Ini HP-nya hebat nih Pak. Bisa SMS pakai bahasa T9. Wah, T9 ya. T9 ya pada waktu itu. Jadi kalau ngetik sudah ada kamusnya begitu ya. Ketika mau ngetik apa begitu ya baru ngetik apa kira-kira tuh S ya luar tuh sapi gitu ya. Jadi tinggal dipilih aja, nggak banyak ngetik apa satu huruf tiap huruf dan sebagainya karena pada waktu itu kan memang agak capek begitu ya. Huruf A itu ada 3 kali ketukan begitu ya. Oh, bisa sampai ke huruf tertentu dan sebagainya begitu. Waduh, ini dalam hati saya hebat banget nih. Belum beli sudah ngajar-ngajarin begitu ya. Wah, ini luar biasa ini. Nah, ya, sangat informatif gitu. Tapi ya itu tadi, Bapak Ibu sekalian, ujung-ujungnya kan ya walaupun dia itu ramah, informatif, akhirnya ke harga juga begitu ya. Berapa harganya? Gitu. Wah, oh, harganya 2.100.000 Pak. Wah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah dapat harga sekian ya, 2.100.000 kira-kira nih ya. Secara spontan kira-kira mau nawar berapa ini kira-kira nih. Ya, ketika ditawarin 2.100.000, kira-kira langsung nih respon Anda itu kira-kira mau nawar berapa nih kira-kira? 1.900.000, satu Ayo, juta 800,
Silakan Ya, teman-teman boleh dijawab di chat ya. ya, nggak apa-apa ya di chat ya. Nanti dibantu sama Mas Rian nih. Kadang-kadang saya kalau sudah share screen ya dengan slideshow seperti ini, kadang-kadang nggak bisa baca apa namanya, nggak bisa baca ini apa namanya teks dari teman-teman ya, chat dari teman-teman begitu. Nanti mungkin kalau ada yang masuk bisa Mas Rian bantu begitu ya. Kalau ada yang respon gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya tawar nih. Waduh, sekarang saya nggak pandai menawar dari 2.100.000, nawarnya cuma 2 juta. Terus, wah Pak, nggak boleh Pak, gitu ya. Ini 2.050.000 bolehnya. Wih, ini teman-teman sekalian. Akhirnya ya kalau negosiasi katanya harus ke bos nih katanya begitu. Jadi saya akhirnya ya nanya kepada yang SPG-nya ini, ya sudah mana si engkonya gitu kan. Nah, ini engkonya datang begitu ya. Gitu. Gimana Om? Gitu. Ini boleh nggak ini? 2 juta. Waduh berat Om. Di tempat kita tuh paling untungnya cuma 50.000 gitu ya. Jadi mentok-mentok 2.050.000 lah. Wih, situ. Ya masih betul-betul tuh saya eh, eh, apa, teringat betul nih ya pengalaman saya sebagai customer pada waktu itu. Tapi ini hebat loh, begitu ya. Wah, diajarin lagi tuh ya fitur-fitur di HP tersebut. Ini hebat nih. Memang kayaknya SPG-nya diajarin nih sama apa namanya pemiliknya begitu ya untuk memberikan nilai tambah kepada siapa? Kepada customer begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berapa pasnya? 2.050.000 begitu. Nah, karena ini adalah cuman masalahnya ini adalah toko pertama begini ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau mau masuk ke apa mau membeli ya, nah itu sebuah barang kira-kira nih ya butuh berapa toko dulu nih kira-kira untuk disurvei. Coba. Saya mau tanya ini ya ini manusiawi nih kira-kira 3 toko, 5 toko ya kan untuk dijadikan perbandingan ya termasuk perbandingan harga di sana. Itu akhirnya saya apa? Bilang sama engkonya, tolong ya disimpenin buat saya ya. Saya mau tengok-tengok yang lain gitu. Karena saya nggak berani apa memutuskan pada saat itu juga. Takut aja tiba-tiba di toko yang lain lebih murah begitu. Nah, ini pengalamannya luar biasa di toko pertama. Saya coba ke toko yang kedua gitu. Waduh, ini agak berbeda pengalaman saya. Ya, begitu ke lantai berikutnya yang kosong juga begitu tokonya, saya masuk itu SPG ya melihat saya dari awal tuh dari atas ke bawah begini ya. Saya di screening ini ya. Ini dengan pandangan yang menyelidik seperti itu sudah kurang nyaman tuh buat saya. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya nih gitu ya. Nah, itu ini M35 ini bisa apa saja dan sebagainya gitu. Jawabannya itu hanya sangat singkat, nggak informatif, ya. Tatapan mata itu nggak ada eye contact dan sebagainya, begitu. Waduh, ini kok berbeda banget sama pengalaman yang pertama, begitu ya. Wah, sudah nih, ya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya saya nggak mau berlama-lama, saya tanya aja harganya berapa. Coba ini sangat mencengangkan sekali. Kalau tadi 2.100.000 ya harga bukanya ya tawar menawar jadi 2.050.000. Yang ini harganya dibuka dengan harga sudah 2 juta, Bapak Ibu sekalian. Waduh, sudah 100.000 gitu ya selisihnya. Tapi masalahnya dia memperlakukan saya kurang baik begitu ya. Kira-kira nih saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian, walaupun dia harganya lebih murah 2 juta, Bapak Ibu kira-kira rela nggak memberikan uang 2 juta ke orang yang memperlakukan Anda seperti itu? Nah, ini lakukan saya dengan tidak respect seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi artinya bahwa di dalam survei ini ternyata membuktikan begitu ya. Setelah keliling-keliling, ya ujung-ujungnya kembali ke toko yang pertama dengan.
Nah, harapan Pak Rudi, maaf, saya putus-putus ya. Di teman-teman apakah sama juga putus-putus suara Pak Rudi? Putus-putus, Ya, putus sama teh. Ya, Mas Rian mungkin boleh dibantu, Mas? kalau mau tuker tambah lagi Oh ya, HP, saya cari sama sama toko memang. maaf Pak Rudi, suaranya putus-putus, Pak. Boleh diulang? Oh ya, Mas Rian, apakah ada Halo, kendala? Ya, suara saya cukup terdengar, Mbak Ani? putus-putus ya suaranya Pak Rudi. Sekarang malah Iya, hilang ya. Pak Rudi lagi tadi sempat ke close, Mbak. Oh iya, Iya, lagi coba untuk gabung kembali. iya, Sebentar ya, iya Mbak. boleh. Saya bantu. Sebentar. Oke, Oh ya, baik. ya oke Pak Rudi sudah hadir kembali. Maaf, saya terlempar nampaknya Oh iya, barusan ya. iya, silakan Karena dilanjut Pak, silakan. baik, iya. Ini memang situasi gedung di tempat kami ini memang agak sedikit namanya berbeda ini ya koneksinya begitu. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu sekalian, ya syukurlah kalau sudah terdengar kembali suara saya, Bapak Ibu. Ya. Nanti mohon dari Bu Berta, Bu, feedbacknya untuk kami. Sekiranya suaranya kurang bagus begitu ya. Saya ternyata sudah berlama-lama ya. Wah, ini antusias dan semangat menjelaskan ternyata ya, teman-teman tidak mendengar nih ya, sayang sekali. Baik, saya akan kembali ke slideshow Bapak Ibu sekalian. Ya, apakah sudah nampak share screen-nya Bapak Ibu? Belum Pak, belum terlihat. Ya. Iya, ada beberapa yang belum Nah, nampak. ini sudah. Ya, Sudah ya? sekarang sudah Pak. Baik. Ya. Iya, ya. Nampaknya butuh waktu ya dan proses nih Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi sekali lagi dari pengalaman sebagai customer gitu ya, ini yang kita sebut sebagai customer experience begitu, ternyata ada kebutuhan yang sifatnya memang kebutuhan bisnis begitu ya. Saya memang cari HP begitu ya. Dan di Roxy ada 300 toko yang bisa memenuhi kebutuhan saya itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata ya bukan itu saja harapan saya. Saya punya kebutuhan-kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan emosional yang harus dipenuhi. Dengan demikian, kayaknya nggak banyak toko yang ternyata bisa memenuhi kebutuhan saya begitu. Maka dari itu kayaknya cocok ini ya Harvard Study ini menyampaikan bahwa 85% itu ada aspek-aspek yang sifatnya social skills begitu ya. Jadi kecerdasan sosial kita ini memang harus ditingkatkan kira-kira begitu, termasuk untuk urusan bisnis. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu sekalian. Nah, di tempat kami ini rasanya untuk mengembangkan salah satu kecerdasan sosial kita ya dengan mempelajari etika dan etiket di dalam bisnis. Kira-kira begitu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya yang melatar belakangi kita mempelajari saat ini etiket bisnis adalah bahwa ternyata itu punya pengaruh signifikan ya gitu ya terhadap pengalaman customer ya yang bisa menghasilkan bisnis tentunya. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu ini ya, ini kok ada tulisan etika atau etiket gitu? Ternyata memang ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada etika bisnis dan ada etiket bisnis, begitu. Ya, nampaknya wah ini kalau orang awam membaca seperti ini, etika bisnis, ada etiket bisnis, kayaknya ya sama lah Pak, gitu ya. Kadang-kadang orang pakai bahasa etika, kadang-kadang orang pakai bahasa etiket, gitu ya. Nah, dianggap semuanya sama. Ternyata berbeda loh. Begitu. Nah,
sekarang nih, gitu ya, kalau kita di dalam interaksi bisnis ya, kadang-kadang kan kita juga ya memberikan sapaan, menyapa, tersenyum, gitu. Ya, ini termasuk kategori etika atau etiket menurut Bapak Ibu. Bagi yang sudah pernah ya mempelajari perbedaan etika dan etiket, kira-kira boleh itu ya di chat begitu, tersenyum, menyapa itu kategori etika atau etiket. Coba nih ya. Pak, jam 2 siang Pak, jangan bikin pusing orang. Begitu ya. Ini jam-jam kritis nih Pak. Begitu ya. Mempertahankan kelopak mata nih biar nggak ngantuk aja ya di jam kritis ini sudah hebat nih ya. Begitu ya. Apalagi ini Bapak nanyanya kayak nanya yang aneh-aneh ini begitu ya. Nah, ini semakin berat nih kepala saya ini Pak. Gitu. Coba ada yang tahu tidak ini kira-kira ya perbedaannya apa? Tersenyum, menyapa, membuat kontak mata, memberi apresiasi, tidak menyalahgunakan kedudukan, dapat mengontrol diri, bertoleransi, tidak memotong pembicaraan orang. Wah, ini rasanya kita butuh pemahaman dulu ya sebelum kita menjawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya etika ya, namanya etika, itu lebih kepada aspek moral, Bapak Ibu sekalian. Begitu. Jadi, kalau di dalam dunia bisnis ada bisnis etik, katanya begitu. Jadi, kalau di apa namanya bahasa asingnya itu bisnis etik, etika, itu ngomongin masalah norma-norma, masalah falsafah moral, ya. Nah, ini ngomongin masalah benar dan salah, begitu ya, yang sifatnya absolut, begitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ya ada orang nggak ada orang, begitu ya. Anda mau berinteraksi ataupun sendiri, begitu. Ya, saya rasa etika ini berlaku, begitu. Ya, orang jujur, ya kan? Ini ya, mau ada orang nggak ada orang, ya kan? Itu ya harus jujur gitu. Nah itu ya sifatnya sudah sangat universal dan absolut dan di semua budaya itu ya sama begitu. Yang namanya jujur nggak bisa itu sudah ya menjadi aspek tawar menawar begitu kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bisnis etik atau etika di dalam bisnis, etika di dalam bekerja. Oh, kalau begitu nggak boleh ya menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Wah ini ya, ini dulu zaman saya bekerja SLJJ kan istilahnya ya, kok telepon interlokal itu ya, pakai telepon kantor ya, telepon nih sama keluarga saya di Sidoarjo sana tuh ya di Surabaya Selatan. Ya, wah ini melanggar etika ini ya, melanggar etika bisnis. Kira-kira begitu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan ya kalau bisnis etiket itu lebih kepada apa? Tata cara pergaulan yang baik. Nah, ini nih, ya emang sifatnya bisa relatif itu, ya gitu. Ini baiknya orang di Jawa, ya orang bisa beda itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, suara saya apa terdengar? Ada tulisan ini unstable connection gitu ya. Masih terdengar, Pak. Masih ya, Masih masih ya, terdengar, Pak. baik-baik. Siap, siap, siap. Ngeri aja kalau tiba-tiba di situ ada unstable connection gitu ya. Saya mau terus apa apa menjelaskan hal ini takutnya tiba-tiba terputus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tata cara pergaulan ini bisa berubah-ubah situasinya tergantung waktu dan apa? Tergantung waktu dan apa? Tepat begitu. Ini contoh ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu diundang makan gitu ya ke rumah orang, kemudian bersendawa, gitu ya. Kira-kira tuh ya membuat nyaman nggak kira-kira gitu ya untuk tuan rumahnya, misalnya seperti itu. Oh, kayaknya di budaya tertentu ya kayaknya nggak sopan tuh ya. Eh, Sendawa dengan suara yang keras begitu ya pada saat jamuan makan. Begitu. Tapi untuk budaya tertentu mungkin di Timur Tengah begitu ya, gitu. Wah, alhamdulillah ya. Ini kayaknya berkah nih. Ya. Tamunya ini sangat menerima ini ya. Ini apa namanya menu masakan hari ini.
Kira-kira begitu. Jadi untuk satu perilaku bisa jadi berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian, di budaya yang berbeda. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, yuk kita sekarang lihat nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan demikian, kalau kita lihat nih, tersenyum, ya, menyapa, ini lebih kepada tata cara pergaulan, begitu. Nah, untuk membuat orang itu nyaman, begitu ya. Ya, Anda dianggap tahu bahwa Anda ini punya apa? Punya etiket begitu. Oh iya ya. Ya kalau ketemu ya nyapa dong gitu ya kan. Selamat pagi Ibu gitu ya. Selamat siang Bu Berta dan sebagainya. Ini menyapa itu adalah merupakan etiket Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, agak berbeda ini ketika memberi apresiasi yang tulus gitu. Ini apresiasi yang tulus ya di belahan dunia manapun ya saya rasa itu laku begitu ya ya sebagai suatu kebaikan ya tidak menyalahkan kedudukan juga sama ya seperti itu ya dapat mengontrol diri juga sama bertoleransi juga sama ya begitu ya ini aspek-aspek yang sifatnya etik atau etika sedangkan tidak memotong pembicaraan orang lain ya. Wah, nah, misalnya ngomong kemudian langsung motong. Enggak gitu, ya gitu. Gini, nih, ini maksud saya begini nih. Wah, ini motong ya. Eh, dalam hati nggak sopan ini orang begitu. Ya. Nah, itu ya termasuk etiket ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kira-kira begitu gambaran singkatnya. Ya, sekarang kita mencoba untuk ya melihat nih fungsinya apa, Bapak Ibu sekalian. Ya, ternyata fungsi etika dan etiket ini satu ya memelihara suasana yang menyenangkan. Ini satu hal, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berinteraksi bisnis begitu ya, itu ada urusan bisnis, ada kebutuhan dua kebutuhan ya, yaitu kebutuhan yang sifatnya memang kebutuhan bisnis. Anda memang pingin produknya, Anda memang pingin jasanya, Anda memang pingin apa namanya servisnya begitu. Tapi itu tadi, Bapak Ibu sekalian, ada kebutuhan-kebutuhan emosional, begitu ya. Ya, ada orang itu punya harapan, begitu ya. Untuk apa? Untuk diperhatikan. Ada harapan lagi untuk apa? Diperdulikan ada harapan untuk dihargai. Ya, begitu ya. Di luar aspek bisnis. Jadi memang teman-teman sekalian, maka dari itu kita berharap ini suasananya gimana ya, membangun kenyamanan, ya, menyenangkan, saling menghargai, gitu ya. Untuk apa? Meningkatkan citra pribadi dan juga lembaga kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya jangan sampai nih, ya kan gitu citra diri kita jadi jelek gara-gara kita dianggap apa? Waduh, ya dia kurang kurang care orangnya begitu ya. Oh, oh. Ya komunikasinya itu nggak nyaman saya nggak menyenangkan gitu dia ditanyain apa dan sebagainya itu kayak nggak sabaran ya orangnya wah gitu-gitu ya. Oh, jadi kalau gitu jangan sama dia deh ya kapok deh sekali ini aja. Oh, citra dirinya jadinya akhirnya apa dianggap rendah ya seperti itu kira-kira gambarannya. Dengan demikian kalau orang sudah nggak nyaman dengan kita mau nggak kira-kira dia mau apa berkomunikasi lebih lanjut dengan kita? Udah deh, biarin ya Anwar aja yang hubungi dia. Itu saya males. Biar Anwar aja gitu. Loh, kan masih keluar kantor gitu. Ya nanti sore baru balik. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Ntar sore. Nih coba bayangin tuh. Harusnya bisa diselesaikan saat ini komunikasinya. Nunggu Anwar balik sore hari. Itu setengah efisien sekali. Gara-gara apa? Gara-gara citra diri kita dianggap orang itu ya kurang baik gitu. Nah, Bapak sekalian, ya ini kira-kira begitu nih filosofinya ya semacam itu. Ya, sekarang kita lihat nih kalau sudah ada sifatnya kita sudah ya yang sifatnya filosofis, sifatnya sudah kita kepada satu hal yang disebut sebagai skill set. Nah, ini kalau ada sisi mindset ya, wah, pola pikirnya sudah benar dulu, ya benar juga ya memang ya. Itu kalau kita gampangin ya customer kita, gampangin orang-orang yang berinteraksi sama kita, orang malas sama kita, ya begitu. Jangankan bisnis, mau ngomong aja sudah males, begitu ya kira-kira gambarannya. Nah, ya, sekarang kita lihat nih skill setnya ya, nih ya, ini kira-kira kumpulan-kumpulan keterampilan macam apa ya yang kira-kira kita harus sih bangun untuk hal tersebut. Agar apa? Agar
ya customer experience atau pengalaman customer itu menjadi lebih positif. Nah, bayangin aja nih Bapak Ibu sekalian, ya, protokol untuk memperkenalkan diri saja dan orang lain saja sudah ada tata caranya. Mulai berjabat tangan, kontak mata, ya berkenalan dan sebagainya. Ya termasuk bertukar kartu nama kalau Bapak Ibu ya di dalam apa nih aspek bisnis ya. Kita lihat ya satu persatu Bapak Ibu sekalian dengan cepat ya karena ini nggak sadar biasa itu ya satu slide ya pengennya mengelaborasi banyak contoh dan sebagainya ya ternyata butuhnya memang setengah hari ini ya, bukan 1 jam ya begitu. Nah, cara berjabat tangan, Bapak Ibu sekalian, ya orang menganggap bahwa ya apa istimewanya Pak berjabat tangan gitu ya. Mulai dari ya 10 tahun yang lalu sampai sekarang kalau berjabat tangan sama orang ya begitu lah Pak. Gitu memang ada ilmunya gitu kan ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kita ini punya kepribadian yang berbeda-beda. Itu dan itu mewarnai apa? Cara kita berperilaku, cara kita itu ya apa berkomunikasi. Nah, ya ini cara berjabat tangan karena apa? Warna kepribadian saja sudah punya pengaruh tuh. Ada orang-orang ini yang terlahir ya memang dominan ini ya. Ini jabat tangannya kenceng ya. Jabat tangan gitu dia. Oh, sakit ya orang berjabat tangannya keras banget begitu ya nggak sadar gitu ya memang sudah bawaan gitu ya ya ya, ya jabat tangan udah bikin nggak nyaman orang begitu ya gitu memang nggak nyaman ya gitu ya menurut saya baik-baik saja tuh itu ya karena memang dia pembawaannya seperti itu ada orang yang memang introvert ya kalau jabat tangan tuh jadinya salam tempel gitu kayak itu ya ada genggamannya ya, seperti itu ini orang lihat ini orang salaman kok nggak niat gitu ya katanya gitu ya. Hah? Kayaknya kurang welcome gitu ya, kurang hangat katanya begitu. Ya, itu pembawaannya dia begitu ya Bang ya, Bapak Ibu sekalian. Itu ada ya apa pribadi yang memang ini pribadi-pribadi yang sanguinis orang bilang begitu ya yang sangat-sangat people oriented yang sangat-sangat apa namanya berorientasi kepada ya kepada orang-orang kepada people begitu jabat tangannya hangat begitu ya karena sangat welcome begitu ya sampai kadang-kadang itu ya saking hangatnya dikocok-kocok ini ya sampai apa kabar jadi kayaknya itu wah ini kayaknya sangat-sangat welcome begitu ya ternyata itu tidak benar Bapak Ibu sekalian begitu ya. Jadi artinya kalau orang mau welcome salamannya itu sekali ayun aja katanya begitu. Jangan diayun-ayun. Oh, itu kekocok-kocok. Ya. Gitu ya kira-kira gambarannya Bapak Ibu sekalian. Ternyata oh iya ya, nggak mudah ternyata begitu. Jadi memang kita harus punya panduan dalam hal ini untuk apa? Untuk berjabat tangan. Ya nih, kira-kira gambarannya Bapak Ibu sekalian ya. Ini di dalam jabat tangan ya. Termasuk juga kontak mata begitu ya. Kontak mata ini masuk dalam kategori etiket gitu. Kadang-kadang nih ya, kalau ngomongin masalah etiket bisnis ya gitu ya untuk menunjukkan perhatian begitu. Nah, apakah budaya lain ada Pak yang memang tidak mensyaratkan kontak mata? Oh ada. Oh kadang-kadang kita tuh ya kan waktu masih kecil gitu kadang-kadang sama orang tua kita tuh tuh jangan lihat kayak gitu ah nggak sopan sama orang tua gitu ya oh iya akhirnya kebawa tuh sampai dewasa oh iya nggak sopan ya gitu kalau lihat mata orang dan sebagainya oh iya budaya yang berbeda ternyata ya itu etiketnya bisa berbeda Bapak Ibu sekalian nah saat ini kita menggunakan panduan internasional begitu ya jadi kalau dari dalam bisnis ternyata memang ini nih Bapak Ibu sekalian ya eh, ada satu area begitu ya yang memang layak begitu untuk dipandang pada saat interaksi gitu ya mata. Ini ya walaupun jangan lama-lama Bapak Ibu sekalian ya kadang-kadang kalau kelamaan kontaknya juga nggak nyaman sih sebenarnya begitu ya maka bisa jadi kita melihat apa ini nih ya dari sisi dahinya dan sebagainya sehingga kita nggak punya apa ya perasaan kurang nyaman lah begitu kalau yang terlalu fokus kepada mata saja apalagi kita orang timur jadi kita mau mencoba untuk memadupadankan hal ini begitu ya kalau orang barat mungkin ya tatapan matanya sangat intens gitu ya udah memang budayanya begitu tapi kalau kita bisa jadi ya ini pelipis ini seperti ini ya orang kalau lihat pelipisnya udah nggak ada bedanya sama lihat mata begitu
Jadi dianggap apa sudah sangat-sangat sopan. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata ada jarak ya, ini jarak bicara begitu ya. Untuk publik itu ya kira-kira ya 4 meter, 3,5 meter begitu ya. Ada jarak sosial 3,5 meter ya sampai 1,5 meter. Untuk yang personal juga sama begitu ya. Ini antara 1,5 meter sampai 0,5 meter. Kadang-kadang kalau 50 cm ya nggak berhadapan-hadapan. Tapi kadang itu dia menyamping seperti ini, terus kemudian ada kertas misalnya gitu ya. Ini gimana Pak? Dan sebagainya membicarakan sebuah apa topik dengan sebuah makalah misalnya. Itu 0,5 meter begitu ya. Dan untuk yang intimate ini ya bahkan kurang dari 0,5 meter ya. Ini kira-kira gambarannya ya. Yuk kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, etiket berkenalan. Wah, ini ya, ucapkan nama Anda dengan jelas. Iya, betul. Kadang-kadang ya, salaman gitu ya. Febri, sebentar. Mas Febri, bukan Fedri. Oh, maaf. Ya, gitu. Kadang-kadang suka suka apa? Nggak jelas antara Febri sama Fedri gitu ya. Dua nama yang saya baru kenal kemarin. Ya, ada Dewan Juri, Bapak Ibu sekalian ya, untuk Bulog Got Talent ya. Satunya namanya Febri, satunya namanya Fedri ya, gitu ya. Ini mirip-mirip begitu. Ya, nama harus jelas begitu. Dan kalau misalnya masuk dalam satu ruangan kita bisnis ada 5 orang, ya sebutkan aja satu persatu tuh ya. Saya Rudi, Ibu, gitu ya. Gitu ya. Rudi, ya dengan Rudi Bu, ya, gitu ya. Jadi salaman ya namanya diulang-ulang, nggak ada masalah begitu. Ya. Nah, kemudian jabat tangan dengan erat tanpa harus menggenggam terlalu kuat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini penting sekali. Ya, gitu. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada orang yang kadang-kadang pada saat pertemuan pertama kan salaman begitu ya. Terus kemudian gini, wah, ada orang yang secara value, ya, secara value nggak mau bersentuhan tangan ya atau tidak diperkenankan ya. Nah, dengan value yang berbeda-beda ya, saya rasa dengan agama tertentu ada yang mungkin punya keyakinan yang wah, ini nggak boleh bersentuhan. Kemudian begini. Nah, gimana caranya agar nggak bikin orang itu kagok begitu ya? Waduh, ini kan kayaknya penolakan Pak begitu. Maka dari itu sebaiknya buat teman-teman yang memang tidak ingin bersentuhan sejak awal sudah begini begitu. Jadi orang sudah bisa punya ancang-ancang ya, oh, ini pada saat perkenalan gitu ya, ini belum mendekat pun gitu ya, masih jaraknya kira-kira 2 meter, yang tangan ini belum sampai begitu ya, Anda sudah begini dulu begitu ya, ya sambil menganggukkan kepala, saya eh, Rudi gitu ya. Itu nanti orang yang salaman biasanya akan menyesuaikan tentunya seperti itu ya. Jadi dia sendiri kan nggak mau ya kan, itu malu hati ya begitu sudah mengeluarkan tangan kemudian jadi seperti ini. Tapi mau nggak mau, Bapak Ibu sekalian, kalau memang itu terjadi, ya, yang menurunkan tangan juga mengubah apa sikapnya, ya, seperti itu. Ya, Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian nggak boleh di tempat umum perkenalan ya. Iya. Gimana coba itu? Di mall sana tiba-tiba ada orang nyamperin gitu ya, terus ngajak kenalan gitu. Ya, bisa-bisa apa ketakutan ya orang begitu karena zaman sekarang nih ya punya intensi kriminal tuh ya biasanya cukup tinggi begitu sehingga orang kadang-kadang nggak nyaman berkenalan dengan orang asing di tempat umum ya. Dan jangan juga apa ini pada saat berkenalan memberikan pertanyaan yang terlalu pribadi begitu. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu sekalian ya apa yang boleh dan apa yang nggak boleh itu ya pada saat Anda melakukan apa yang disebut sebagai small talks, ya pembicaraan-pembicaraan yang ringan begitu di dalam perkenalan. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, menatap mata terlalu sering atau terlalu lama juga ya nggak nyaman tadi sudah dibahas ya seperti itu. Ya, Suaranya putus-putus, Pak Rudi. kalau misalnya Anda posisinya duduk kemudian ada orang mitra bisnis Anda ajak salaman, apakah saat ini sudah terdengar? Ya, sekarang sudah jelas, Pak. Ya. Sudah Tadi jelas, agak Pak. Sudah ya, baik. Ya, terima kasih informasinya. Eh,
Nah, nah, kalau misalnya nanti kita ya nih biasanya itu janjian ya sama mitra bisnis begitu ya. Di mana? Itu tuh di Starbucks wah, gitu ya. Terus kemudian Anda duluan itu ya datang pesan minuman dan sebagainya. Kemudian berikutnya mitra Anda datang gitu ya, ngajak salaman ya sebaiknya Anda berdiri Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ya, termasuk juga buat mitra yang sudah Anda kenal. Ya, maksudnya itu mungkin teman lama atau apa begitu ya tetap aja berdiri ya seperti itu. Nah, pada saat memperkenalkan orang lain, Bapak Ibu sekalian, ini ya kalau Anda lihat di sini, ya pria yang lebih muda diperkenalkan kepada pria yang lebih tua. Oke, ya ini akan ada kuncinya ini. Ya, ada kuncinya di sini. Ya, eh, pria diperkenalkan kepada pria yang lebih tua. Oke, baik. Ya, kemudian bawahan diperkenalkan kepada atasan begitu ya. Eh, Customer diperkenalkan kepada ya, kalau misalnya Anda dengan atasan ya atau apa namanya senior begitu, maka customer yang diperkenalkan kepada atasan ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Kuncinya mudah saja. Pokoknya kalau ada orang yang dianggap di sana itu lebih, ya begitu ya, ya lebih dihormati, ya lebih senior, ya gitu, ya atau wanita dengan pria, maka ya wanita itu mendapat kedudukan yang lebih tinggi, begitu. Pria yang diperkenalkan kepada wanitanya, begitu. Namun redaksionalnya hati-hati, Bapak Ibu sekalian, sederhana. Ya, misalnya nih, gitu ya. Nah, saya bersama Mas Rian, gitu ya. Nah, ini ya Bu Ani Berta ini adalah merupakan mitra saya ini, begitu ya. Kemudian saya ingin memperkenalkan kan siapa? Ya, yaitu Mas Rian kepada Bu Berta. Maka yang dipanggil terlebih dahulu namanya adalah Bu Berta. Perkenalkan, ya ini rekan saya Rian. Nah, gitu tuh, ya gitu. Pak atasan, perkenalkan, ya ini adalah karyawan baru, gitu ya. Jadi caranya adalah ya panggil orang yang lebih dihormati, lebih senior, gitu ya. Kira-kira begitu gambarannya. Ya, ini membuat panduan yang mudah lah begitu buat Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, ini contoh saja, ya. Misalnya, Pak Menteri, ya. Berikut ini adalah ya eh, konsultan kami, Pak. Ya, nanti akan digunakan untuk proyek ya apa di ibu kota baru misalnya seperti itu. Oh, iya ya, Pak Menterinya yang dipanggil dulu, begitu. Ya, seperti itu. Jadi siapa yang tertinggi, siapa yang dihormati, siapa yang lebih dihargai, disitulah ya namanya disebutkan dulu, kemudian yang akan diperkenalkan dipanggil berikutnya. Kira-kira begitu gambarannya, agar lebih mudah. Ya. Nah, ini ada lagi nih, yang lebih rendah kedudukannya lebih dulu menyapa, yang lebih tinggi kedudukannya menghiasi jam tangan. Oh iya 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 iya. Iya. Selamat pagi Pak Rudi, nah, gitu ya misalnya gitu ya. Oh ada security ya yang menyapa saya ya pada saat saya hadir ke kantor begitu ya. Dan ternyata bahwa saya ketika saya hadir kemudian mendatangi ya mereka kemudian memberikan salam itu ternyata betul ya yang lebih tinggi menginisiasi jabat tangan kepada anggota anggotanya ya seperti itu ya oke baik nah kita dengan cepat ya Bapak Ibu sekalian langsung saja masuk ke dalam saat kita ya berkenalan dalam aspek bisnis tentunya ada bertukar kartu nama begitu ya. Nah, memberikan kartu nama ternyata memang harus dengan menggunakan apa? Ya, ini nih kalau ini kartu Bapak Ibu sekalian begitu ya. Ini ya dengan dua tangan seperti ini begitu ya kartunya. Dan tulisannya menghadap kepada yang akan diberikan begitu. Jadi buat kita tulisannya kebalik untuk kita. Nggak apa-apa ya. Namanya juga Rudi Hilman gitu kan sudah sejak kecil saya sudah tahu nama saya sendiri begitu ya. Nggak usah menghadapnya ke saya, menghadapnya ke orang yang akan diberikan kartunya ya kira-kira begitu. Nah, pada saat diberikan kartu
jangan langsung dimasukkan ke kantong. Udah kenalan tadi kan, namanya Pak Rudi Hilman, jadi ini kartu namanya langsung saya kantongin. Oh jangan, dibaca dulu, kemudian dilihat nih, kira-kira, oh iya ya, dari rombongan ini ya siapa nih Pak Rudi ini ya, misalnya begitu ya, kira-kira gambarannya ya. Nah ini kira-kira gambarannya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat kita misalnya begitu ya, ini ke kantor orang ya, kemudian sudah mulai datang perkenalan, ya jabat tangan, memperkenalkan diri, memberikan ya kartu nama dan bertukar kartu nama dengan mereka, kartu namanya ditaruh di meja pada saat meeting, begitu ya, ditaruh di meja sesuai dengan posisi duduknya mereka. Jadi kalau misalnya di hadapan saya ini ya ada 3 orang gitu ya, kiri, tengah, kanan. Itu juga sama. Nama kartunya itu juga siapa tuh? Kiri itu ya sesuai dengan yang duduk di sebelah kiri, yang tengah itu juga sesuai dengan duduk yang tengah, dan kanan juga sesuai dengan duduk yang di sebelah kanan. Kira-kira gambarannya agar apa? Agar pada saat berinteraksi kita bisa menyebut namanya, begitu ya. Saya rasa, gitu ya, eh, ini apa yang disampaikan Pak Raffi ini saya rasa sangat tepat. Wah, gitu ya. Jadi ini sambil mengapresiasi menyebut namanya begitu. Ini kita tahu betul ya nggak tertukar ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat pembicaraan kita ya ini menjelang pembicaraan bisnis, ada baiknya untuk apa? Ya, mencairkan suasana, ada yang disebut sebagai small talks. Wah, ini ya. Apa small talks? Ya, pembicaraan-pembicaraan ringan ya di luar bisnis begitu. Ya. Bisa dengan apa humor dulu, ya kan? Kemudian menanyakan mengenai apa kesehatan, ya rumah di mana dan sebagainya, begitu. Ya, dan jangan ngomongin hal-hal yang sifatnya ini tadi SARA, ya kan, pornografi, ya kan, itu ya isu-isu yang sensitif ya seperti politik dan sebagainya, begitu. Eh, ini Bapak Ibu sekalian itu bahaya sekali nih, ya. Oh, ini kalau ditanyain tuh milih siapa? Oh, ini ngomong-ngomong ya, ini nomor kemarin nomor 4, 5 atau 6. Oh gitu ya. Wah, nih. Nah, kalau kita kepancing Bapak Ibu sekalian, ya gitu. Kemudian terjadi perbedaan pilihan. Bisa-bisa ya. Ini pembicaraan bisnis kita kayaknya ya sampai di situ aja lah kira-kira gambarannya ya. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini kadang-kadang kita perlu menetralisir begitu ya. Ya, saya harap memang pemimpin ini yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik, pilihan rakyat, begitu ya. Wah, itu netral-netral saja, begitu ya. Sambil apa? Kemudian masuk ke dalam pembicaraan yang berbeda topiknya, begitu dialihkan. Jangan sampai ikut terpancing dengan pembicaraan-pembicaraan yang berhubungan dengan hal-hal sensitif ya. Salah satunya politik. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian, ya gambaran-gambarannya, ya. Oke, lanjut lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang berhubungan dengan pembicaraan bisnis, nah, ini ada istilah KISS, ya, keep it short and simple. Ya iyalah, ya kan bunga-bunganya sudah tadi di depan ya kan di small talk gitu ya. Jadi sudah saatnya sekarang to the point saja begitu kalau ngomongin masalah bisnis, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya kira-kira ada perbedaan ya antara apa namanya small talks dan business talk gitu ya. Small talks itu penting karena apa? Karena membangun ini apa orang istilahnya ya Bu Peta ya engagement ya emotional engagement wah ya keterikatan emosional ya seperti itu untuk mencairkan suasana ya orang itu sudah mulai nyaman dengan kita membangun trust begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian baru masuk ke dalam bisnis talk gitu kira-kira kabar. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ya penting sekali dengan demikian harapannya ya apa yang dibicarakan di dalam bisnis ya ini jangan mendominasi pembicaraan ya atau ya
pengennya win, ya terserah Anda itu mau win atau lose ya, begitu. Wah, ya, ini artinya komunikasinya sudah agresif ini, sudah mengintimidasi ini ya. Pokoknya gue ya, yang penting sudah terpenuhi kebutuhannya, ya bodoh Oke. amat sama lu, gitu. Halo, ya jelas ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Ya, masih terdengar jelas, Pak. Silakan dilanjut. baik, ya, dan hindari kata saya, dan saya. Nanti orang itu juga akan berubah penilaiannya dengan kita ya. Waduh, ini orang ini dikit-dikit saya terus gitu ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Kecuali memang audiensnya menanyakan terkait pengalaman kita, begitu ya. Boleh ngomongin saya tuh. Tapi kalau tidak, tolong dibatasin aja, gitu. Saya nggak tahu. Ya ini kalau menurut Bu Berta, kira-kira kalau ada orang yang ngomong, ini Bu, saya itu ya kalau dalam hal ini apa gitu ya, gitu. Karena pengalaman saya sebelumnya, gitu, gitu, gitu. Wah, kalau kalau saya nggak pernah tuh. Saya terus. Apa kira-kira rasanya? Ya, rasanya ingin langsung mengakhiri pembicaraannya, Pak. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi kita tahu ini, waduh, ini kita ketemu sama orang ya yang rasanya ini egosentris ini ya. Semua ini berpusat kepada apa? Kepentingannya ya, pendapatnya, pandangannya dan sebagainya. Jadi orang akhirnya menjadi kurang nyaman. Ya, kita lihat lagi berikutnya. Nah, ternyata di dalam pembicaraan bisnis itu ada beberapa hal, Bapak Ibu sekalian ya, yang memang rasanya ya kalau dilihat-lihat itu ada beberapa ya panduan yang perlu kita amati di sini. Ya, ada orang yang, "Tuh, Pak, saya ini kan cuma staf ya Pak ya, yang bisa mutusin ini memang kepala kantor saya gitu, atau atasan saya, atau koordinator saya Pak, begitu. Bapak jangan tanya sama saya, begitu. Oh ya 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 ya, gitu. Memang kenyataannya begitu. Tapi ya kita nggak boleh ternyata di dalam komunikasi itu mendiskount diri kita. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau gitu gimana ya? Kira-kira apa? Mengganti bahasanya ini agar kita tidak apa? Nampak ya mendiskon diri. Nah, ini nanti kita akan sampai ke sana nih, Bapak Ibu sekalian ya. Kita nanti akan berlatih ya. Ini kita perkenalkan dulu ya beberapa aspek-aspek yang kalau bisa jangan digunakan. Ya. Nah, Ibu sih salah sendiri, ya kan? Nah, kan kenapa dari awal nggak ngelaporkan hal ini ke kami, gitu? Kan sudah dibilang pada waktu itu Ibu. Coba, ya. Ini, ini, ini kira-kira apa nih Bapak Ibu sekalian? Ya, rasanya gimana nih? Ada aroma menyalahkan. Ternyata orang dewasa nggak suka, Pak. Kok ibu komunikasi itu yang nyalah-nyalahin, gitu. Nggak ada orang yang suka disalah-salahin itu. Nggak usah urusan bisnis gitu ya. Pertemanan, ya, gitu. Sama pacar, sama siapa tuh? Sama pasangan. Kalau dari salah-salahin rasanya itu, gitu ya, gitu. Enak aja, nyala-nyalain. Kamu juga itu kan, wah, dia akhirnya defensif orang kalau apa? Kalau sudah ada kata-kata yang sifatnya menyalahkan ya seperti itu. Ya, ini salah satunya. Ya, tunggu aja dulu Pak. Biasanya sistem kami downnya hanya sebentar kok. Oh ini biasanya offline-nya cuma sebentar kok. Ya kan nanti juga akan online lagi. Gini ya, nggak sabar aja Pak. Oh, iya, gitu, gitu ya. Oh iya iya iya. Ini ada kesan merintah gitu ya. Apalagi kombinasi ini ya gitu. Sudah nyala-nyalahin Pak. Ini Bapak antriannya salah Pak. Gitu nggak di sini. Itu kan Bapak bisa baca nggak Pak? Ya kan kalau ini non tunai, Bapak kalau yang tunai di sebelah sana Pak. Kalau pindah aja Pak. Gitu. Oh ini ya sudah nyalahin perintah-perintah. Karena orang dewasa itu sudah nggak suka disalahin, juga nggak suka diperintah-perintah. Orang dasarnya gitu ya. Jadi jadi kadang-kadang ada atasan perintah-merintah ya, walaupun sudah ada SK-nya itu atasan ini gitu ya. Loh, itu aja kalau ya nyuruhnya sifatnya bosi begitu ya. Orang kadang-kadang juga sebel loh. Anak buahnya ya, begitu ya. Wah, ini bosi banget ini orang gitu ya. Karena apa? Arah.
perintahnya kurang elegan ya seperti itu. Nah, Pak, memang aturan kami untuk penyelesaian masalah Bapak ya seperti itu memang, gitu ya. Mau apa lagi? Oh ini sih ya, ya memang betul. Prosedur kami seperti itu, begitu ya. Tapi kok kayaknya jadi nggak ada solusi ya. Ya, nah kita lihat nih Bapak-Bapak sekalian ya. Tuh, ternyata beberapa kalimat yang profesional tuh nggak boleh nyalah-nyalahin, ya. Ya, orang lain atau rekan kerja juga sama, gitu. Gitu. Kenapa, Ibu? Masalahnya di mana, Bu? Iya, katanya kan gini 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 ya, bos gitu. Ya biasa, Bu. Teman saya itu memang begitu, Bu. Gitu ya. Ini sudah tiga kalinya dia. Ya, wah ini malah ya nggak mencari solusi, tapi malah nyala-nyalain temannya ya. Nah ini ya, Bapak Ibu sekalian, saya rasa nanti ya, ya citra kita menjadi berkurang nih ya kalau sudah nyala-nyalahin anggota tim dan sebagainya di hadapan customer. Tidak merendahkan diri sendiri atau pekerjaan. Itu ya, untuk Pak, Bapak jangan komplain sama saya, Pak. Gitu kan. Itu nggak pas ngeluhnya itu sama atasan saya. Saya ini anak baru, Pak. Oh, ini. Leh, anak baru. Ya, baru berapa lama kamu? Saya ini baru 3 bulan, Pak. Gitu ya. Loh, kan seragamnya sama. Oh iya, bener juga ya. Orang itu nggak ada yang nggak mau tahu. Oh, sudah seragamnya sudah sama itu, ya kan? Sama senior kamu itu. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ternyata ini juga tidak diperkenankan ya. Kemudian tidak memerintah orang lain. Ini tadi sudah saya jelaskan begitu ya, gitu. Oh, ini dilengkapi dong formnya. Nanti kalau sudah selesai balikin ke saya lagi ya. Wah ini, ini ya memang begitu prosedurnya. Tapi gimana sebaiknya, gitu, Ibu, gitu ya silahkan dilengkapi terlebih dahulu Bu, ya ini form registrasinya. Kalau sudah selesai, nanti dikembalikan kepada kami lagi, nanti akan saya cek ya Bu. Nah, itu jauh lebih baik ya seperti itu. Ya, dan fokus pada apa yang dapat dilakukan, Pak, gitu ya. Ini saya kan cuma bawahan ya Pak, nggak bisa mutusin gitu kan. Ini eh, apa atasan saya sedang meeting Pak, gitu ya. Jadi Bapak tunggu aja ya Pak ya, gitu karena yang mutusin ini cuma atasan saya yang bisa, begitu. Atau Bapak kalau misalnya lagi sibuk, Bapak balik lagi ya nanti ke kantor kami. Nah, apa yang kira-kira nggak nyaman di sini ya Bapak Ibu sekalian? Rasanya tidak ada solusi pada saat itu. Kita kayaknya stuck, ya tergantung kepada waktunya atasan, begitu. Coba misalnya, Bapak Ibu sekalian, kita ganti ya kata-katanya seperti apa enaknya nih. Kondisinya seperti itu, nggak berubah memang. Ya, atasan sedang meeting. Gitu. Bapak, mohon maaf untuk saat ini, atasan saya sedang meeting, Pak, begitu. Bagaimana, Pak? Nanti akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan atasan saya, begitu ya, Pak ya. Nah, untuk keputusannya nanti saya informasikan lebih lanjut, Pak, kepada Bapak. Apakah Bapak ada nomor HP, Pak, yang bisa dihubungi saat ini? Nomor HP yang aktif? Saya catat ya, Pak ya. Gitu. Oke. Oh itu memang solusinya nggak pada saat itu, tapi orang itu nyaman dengan apa yang kita sampaikan, begitu ya. Gitu ya. Kenyataannya sama, realitanya sama, nggak ada yang berbeda. Tapi kalimatnya sangat profesional sehingga membuat orang itu ya keluar kantor itu dengan nyaman. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata ini penting, gitu ya. Sampai di sini ya, kira-kira ada tanggapan atau pertanyaan atau nanti ya Bu Berta ya ada sesi tanya jawab ya di Ini yang sudah bertanya di chat sudah ada, saya bacakan ya Pak ya. oh boleh 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 Ya, oke. Ini yang bertanya dari sebentar saya dari urutan pertama dari Mbak Helena, Pak Rudi setelah berkenalan kadang lupa nama lawan bicara, tetapi ingat wajah, jadinya hanya memanggil Pak atau Bu. Apakah ada tips mengingat nama? Itu pertanyaannya Pak. Atau mungkin baik bagaimana ini ya cara supaya tidak kelihatan bahwa kita lupa sama dia gitu Pak. baik ya terima kasih. Ini kejadian untuk semua orang nih ya kan. Saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya ketika kita pada saat itu lupa ya, menyebutkan nama ya sebaiknya memang Bapak dan Ibu saja
begitu. Karena kita tidak boleh memaksakan diri kan, gitu daripada ingat-ingat siapa ya ini Pak Utomo yang ini, Bapak Utomo ternyata bukan, waduh malah justru akan fatal gitu. Sehingga kita mempertahankan ya, panggilan yang memang panggilan secara umum, Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Nah, kan ada kesempatan. Nanti pada saatnya tiba, begitu ya, misalnya nih, ya, kita mencari satu kesempatan ketika misalnya, ya kita keluar ruangan, ya, terus kemudian kita tanya, ya, sama gawe di luar, begitu ya. Nah, ini Bapak yang ini di ruangan itu tadi itu siapa ya? Bapak Kepala Divisi apa namanya operasional di tempat apa di perusahaan ini. Gitu. Oh, Pak Utomo. Oh, baik-baik kalau begitu. Jadi akhirnya apa? Kita mencari tahu dari apa orang lain atau Pak Utomonya pas keluar misalnya gitu ya ke toilet gitu ya. Terus kemudian kita apa? Bertanya kepada anggota timnya yang ada di apa namanya? Yang ada di ruangan begitu. Misalnya nih gitu ya, gitu. Jadi sampai saat ini kepala divisinya siapa ya Bapak Ibu begitu ya? Oh ya, masih Pak Utomo begitu. Oh iya gitu ya. Jadi kita tahu nih jabatannya, tapi nggak tahu namanya begitu ya. Gitu. Nah, kadang-kadang nih untuk mengkamuflase kadang-kadang begini nih. Dulu benar sebelum kepala divisi yang sekarang ini dulu Pak siapa ya kepala divisinya? Kayaknya dulu eh, wanita ya pada waktu itu tahun sekian saya pernah datang kemari. Gitu. Oh iya ya, itu Ibu Angel sudah pensiun Pak, begitu. Ini sekarang digantikan Pak Utomo, begitu. Oke, ya. Jadi artinya ya mencari kesempatan ya apa untuk mencari tahu namanya dari orang lain begitu ya atau mungkin tanya kepada rombongan kita tadi siapa nih bapak tadi itu ya begitu. Eh, itu boleh baik ke rekan kita ataupun ke rekannya Pak Utomo seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum kita ingat betul dan ya mendapatkan informasi yang valid sebaiknya kita benar-benar ya mempertahankan bapak dan ibu gitu, gitu ya. Ya ini apa namanya Ibu Helen ya seperti itu. Eh, Baik, karena Ya, keterbatasan ada waktu, lagi? saya akan membacakan dua pertanyaan lagi ya, Pak. Ini dari Mbak Julia. Mbak Julia bertanya, bagaimana tipsnya untuk menghadapi atasan yang terlalu casual, Pak. Jadi selalu bercanda dan menganggap kayak teman satu satu level ya gitu. Apakah boleh dibalas dengan hal yang sama gitu, Pak, dengan cara casual juga? Oh, luar biasa ini ya. Terima kasih. Ah, rasanya ya atasan yang semacam itu memang punya kepribadian yang sanguin ya. Jadi artinya ini sangat people oriented begitu ya. Terus kemudian nggak terlalu mengharapkan juga apa penghormatan ya yang sangat formal gitu ya gitu. Tapi ingat ya butuh dihormati. Ya, ini ya. Secara apa? Secara casual juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang dia memperlakukan orang semacam itu, sebenarnya juga dia ingin diperlakukan yang sama. Jadi inginnya casual kepada dia. Cuman memang kita harusnya membatasi diri, gitu ya. Artinya jangan sampai kita yang remnya blong ya kebablasan seperti memperlakukan kita memperlakukan mereka beliau itu seperti teman sejawat kita gitu. Kita harus batasi seperti itu walaupun dia sendiri sudah memberikan sinyal-sinyal ya pakai kue lu dan sebagainya begitu ya. Seperti itu tapi ya sama ya kalau bisa kalau kita memang ya ini jenjangnya itu ya secara hierarki itu ada semacam itu dan juga usia ya lebih senior dan sebagainya ya sebaiknya jangan sama-sama pakai kuil ya Pak Ibu sekalian ya jadi tetap ya eh, sampaikan ini Bapak gitu ya atau Pak Rudi gitu ya Bapak mau nanya Pak dan sebagainya bercanda silahkan saja kalau mau diajak bercanda dan sebagainya begitu ya tapi ingat harus ada batasan ya Bapak Ibu sekalian karena bagaimanapun juga deep down inside ya deep down inside ya his heart or her heart itu kebutuhan akan respect itu ada begitu hanya kita ya yang Oke. harus bisa membatasinya kira-kira begitu
Ya, baik. Ini untuk yang terakhir ya Pak, saya Ada merangkum lagi, pertanyaan Bu dari Beta? Ya, eh, baik Pak, saya ini yang terakhir ya Pak ya. Saya merangkum pertanyaan ya. karena ini terlihat mirip ya pertanyaan Mbak Eka Rahmawati, Mbak Tian Lustiana dan Mbak Esma Sari Widyaning Tias ya. Jadi ketiga teman ini bertanya kalau bagaimana caranya menampilkan kesan yang baik kepada orang yang baru mau dikenal supaya tidak terlihat garing saat small talk, yang pertama. Dan yang kedua, Mbak Esma Sari ini punya mimik wajah yang jutek gitu ya Pak ya, yang judes, yang tidak ramah gitu. Tapi ingin sekali dianggap sama orang tersebut bahwa dia itu punya niat baik untuk ramah terhadap lawan bicaranya gitu. Nah, dari Mbak Eka ini supaya jokesnya tidak garing, dari Mbak Tian supaya membuat nyaman lawan bicara seperti itu Pak. Jadi intinya kalau saya rangkum bagaimana caranya untuk membuat orang lain atau lawan bicara itu merasa nyaman dengan kita walaupun kesan pertamanya kita itu terlihat jutek gitu ya Pak. Dan kedua supaya small talk-nya itu berbobot. Baik, ini top banget nih pertanyaan ini. Ya, karena memang ya ini Bapak Ibu sekalian ya, pembicaraan ringan, ya bahasa basi istilahnya ya, istilah casual itu bahasa basi untuk agar kita lebih cair suasananya, ternyata memang nggak mudah. Untuk orang-orang introvert, ini merupakan satu apa, tantangan yang luar biasa, gitu ya. Sama, misalnya nih contoh ya, gitu ya. Saya ketemu nih sama apa namanya di transportasi umum gitu ya, di sebelah saya ya duduk nih, ya ini entah di pesawat, entah di bis antar kota ya, di kereta api gitu ya. Nih, wah ini ada sebelah saya ada wanita yang menarik begitu ya. Terus saya pengen kenalan gitu ya. Kan dia mikirnya gimana ya caranya nih? Pertama-tama nih kira-kira apa nih ya yang mau disampaikan? Terus kemudian tanya tanya jam gitu ya. Ini umum banget nih ya tanya jam. Gitu ya. Jam berapa sekarang? Gitu. Tapi saya bawa jam tangan. Nanti itu dikiranya itu ya. Ini ketahuan kalau sok kenal, sok dekat nih ya SKSD orang bilang istilahnya ya. Zaman dulu kan ada tuh ya Palapa SKSD. Ini sok kenal, sok dekat gitu. Aduh, ini dipersepsikan kurang positif nanti gitu ya. Nggak jadi ya, nggak jadi. Ya, apalagi dipikirin lagi gitu ya. Ya, kebingungan. Apalagi untuk orang-orang yang introvert semacam itu. Sebentar, ya beda sama orang yang sanguin gitu. Jam berapa, Dek? Ya, ini sekarang gitu. Abang bawa jam, barusan mati. Gitu. Jadi ada beban sama sekali tuh untuk orang-orang yang punya kepribadian mungkin ya seperti itu ya. Gitu ya. Jadi ya akhirnya terjadi percakapan justru karena nggak punya beban. Ya seperti itu. Ini 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 secara psikologis punya pengaruh yang besar begitu. Nah, yang penting sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya gitu ya. Ini perkenalan kan memang nggak harus selalu cair di awal ya, langsung apa? Langsung hangat gitu ya, gitu. Pertanyaannya yang penting netral dulu begitu ya, dilemparkan itu kan ini kan juga sama ya, kayak test the water gitu ya. Ya. Ya, setelah perkenalan kemudian basa-basinya apa? Ya, kita lihat nih. Tadi ada tuh ya kisi-kisinya untuk apa? Untuk small talks begitu. Ya, ngomongin apa yang netral gitu. Oh, apa sekarang ya isu-isu yang menarik gitu. Masalah apa olahraga atau isu-isu yang berhubungan dengan selebritis gitu ya, gitu. Atau apa? Hobi ya semacam itu ya atau cuaca lah ya yang kira-kira penting ya gitu ya. Waduh, sekarang panas banget ya begitu. Ini kira-kira berapa derajat ya? Wah, ini keluar ya gitu ya seperti ini. Wah iya betul gitu ya. Sekarang di luar ini ekstrim banget. Wah, ini sudah ada apa? Tektokannya ya. Ini masalah cuaca. Saya rasa ini yang paling netral dan sebagainya. Sudah tuh. Nah, begitu ngobrolnya lebih mengalir ke arah apa? Yang sifatnya umum terlebih dahulu gitu. Eh, yang jadi tantangan begini, Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Kalau yang wajahnya jutek, kemudian menginisiasi pembicaraan, itu sebenarnya sangat dihargai oleh orang yang diajak ngobrol. Dibandingkan kalau kita mau memulai, orang yang mau diajak ngomong jutek, itu hambatannya jauh lebih besar itu. Ya, nih mau ngomong, nanti responnya kira-kira oke nggak ya?
Itu lebih mengerikan itu ya. Itu saya mau ngomong dia mau ngajak ngobrol kayak apa gitu ya. Nah, tinggal di mana Bu gitu ya. Ini sama kantor kalau tiap hari dari Bekasi ke kantor begitu kira-kira berapa jam Bu tiap hari? Nah, gitu-gitu ya. Ya ini pertanyaan-pertanyaan umum yang sangat-sangat casual begitu gitu. Nah, kalau ibunya yang judes yang mau diajak ngobrol, serem gitu ya. Ini kira-kira dan nggak usah deh daripada nanti ya kan responnya nggak sesuai harapan malah malu hati itu ya kan kalau kita yang judes gitu kemudian yang berusaha gitu itu akan jauh lebih dihargai ya begitu ya walaupun mungkin nggak pakai senyum tapi ngajak ngobrol itu itu sudah orang biasanya ya akan respect lah seperti itu ya itu atau mungkin justru takut kalau nggak dijawab ya. Ini orang itu ya ini orang mukanya nggak judes begini diajak ngobrol begitu masa ya nggak dijawab begitu ya. Gitu. Jadi tantangannya kan jauh lebih besar kalau yang diajak ngobrol ya atau target sasarannya yang berwajah judes. Tapi kalau andanya yang wajahnya itu atau teman anda yang wajahnya judes kemudian mencoba atau berusaha untuk hal-hal yang sifatnya ya umum saja terlebih dahulu, yang netral, nah itu eh, oke begitu. Yang dirasakan apa kurang natural itu yang memang kurang nyaman ya, begitu. Jadi artinya eh, hal-hal yang bersifat private begitu ya, tiba-tiba pernah ngomongin masalah apa namanya status keluarga gitu. Oh itu orang langsung kadang-kadang jengah begitu ya. Ya, ada batasan-batasan yang kadang-kadang orang itu nggak nyaman untuk apa dijadikan bahan atau tema pembicaraan, ya seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, maka dari itu kadang-kadang perlu kita waspada, ya, gitu. Semakin akrab, ya, yang tadinya ngomongin masalah penyakit itu kayaknya tabu, ya, tapi kalau sudah jadi teman dekat kan nggak ada masalah, ya. Kalau tanya penyakit malah dianggap care, gitu nggak ya? Jadi artinya memang ini pendekatan ya namanya manusiawi itu kadang-kadang nggak hitam di atas putih atau sifatnya nggak hitungannya kalkulatif ya matematis. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali gitu karena ini merupakan tantangan ya buat para marketing gitu ya kadang ya ketemu Bu Min Uno wah, ya di lift gitu ya wah ini ada public figure gimana caranya ya pendekatan ini ya karena saya itu sebenarnya punya kepentingan ini untuk ya mengajak Bu Min Uno ini untuk kerjasama dalam bidang apa misalnya gitu ya atau kalau bisa duitnya Bu Min Uno ini ya ini gimana caranya saya ini kan funding marketing funding ya di bank beliau ini bisa bekerja sama tabungan atau deposito tempat saya. Nah, kan pastinya nggak langsung ngomong bisnis kan, gitu ya. Ibu, ibu minum uno, gitu ya. Sehat selalu ya Bu. Wah, ini luar biasa Pak Sandi. Ini selamat ya Bu, sudah jadi menteri, begitu ya. Kira-kira bangga sekali ya Bu ya. Wah, ini namanya anak ya, namanya ibu ya. Jadi, ya jadikan tema, langsung itu, sangat mencair, misalnya seperti itu. Dalam waktu sekian detik saja, temanya pas, orang itu akan senang dengan kita. Ya keluar lift ya, masih bisa, dia pasti banyak ngomong, kita apa, ya, temani beliau, gitu ya, sampai menunggu mobilnya, begitu. Bu, ini kartu nama saya Bu, begitu ya. Boleh Bu minta izin, apakah saya boleh menghubungi Ibu juga ya di lain kesempatan gitu. Ya udah, ini dia sama misalnya sama ajudannya ya atau asprinya begitu ya nanti berhubungan lebih lanjut dan sebagainya tapi pembicaraan pertama nggak boleh ngomong bisnis itu begitu ya memang betul ini untuk small talk saja itu sudah merupakan satu tantangan dan butuh jam terbang gitu ya kira-kira momen tertentu ya kira-kira pilihannya apa ini yang kira-kira tepat begitu untuk bisa masuk kira-kira gambarannya begitu nih ya Bapak Ibu sekalian Bu Berta apakah cukup menjawab. Ya, cukup sekali Pak, sangat runut ya jawabannya dan sangat detail. Ya. Terima kasih banyak Pak Rudi. Ya karena waktu juga yang sangat membatasi, padahal masih sangat betah ya. Ini juga masih ada beberapa pertanyaan, tetapi kita memang harus mengakhiri acara ini ya karena keterbatasan waktu. Nah, teman-teman, kabar gembira nih buat teman-teman semuanya. Tadi yang sudah bertanya akan diseleksi dan dipilih oleh tim Duta Bangsa ya. Siapa yang akan mendapatkan diskon pengembangan kepribadian dengan Duta Bangsa ya.
lumayan 10% potongannya. Nanti akan diumumkan di Instagram Story ISB, ditunggu saja siapa pemenangnya. Ada 2 pemenang dari yang bertanya ya, dan satu lagi nih kesempatan, siapa yang mau open mic sekarang ya, silakan raise hand untuk membuat konklusi. Apa sih yang sudah didapatkan pada hari ini dari awal sampai akhir? Apakah ada insight buat teman-teman? Dan apakah yang terpikirkan, oh baru terpikirkan, ternyata harus begitu. Boleh raise hand? Satu orang saja? Buat satu Iya. orang silakan. Ada yang mau? Iya, silakan. Wah, ini Silakan teman-teman. Siapa? ini saya lihat nih ada Um, beberapa ini kayaknya yang raise hand ini. Ya. oh iya, Hmm. silakan boleh langsung yang raise hand. Boleh Ya, lah. atau langsung buka mic-nya ya, ya Bu Berta ya. Iya, Langsung iya silakan. unmute. Ya, silakan. Ya, silakan yang ini tidak kelihatan sih dari saya Ya, yang Bu raise hand Helena ya. siapa? Apa Dama kelihatan nggak Dam siapa yang raise hand? Bu Helena kayaknya raise hand tadi. Oh, Atau Bu ini, Helena ya? Mbak Helena. Mbak Helena bukan? Mbak, ya, Mbak Helena. Atau ini, Mbak, Mbak Naki Batin. Wah, ini yang Oh, Mbak saya Naki. rasa, mm-mm, ini Mbak Naki boleh silakan. ya, ini sudah jam hampir setengah 4 ini ya dari jam 2 tadi Ya. ya. Kayaknya senyumnya masih mengembang ini. Iya. Ya, Siapa nih tadi yang silakan raise saja. hand? Boleh langsung. Helena ya? Mbak Helena ya? Ya, boleh di-unmute Ibu Helena? Mm-mm. Silakan. Ya, terima Suaranya kasih. Iya, baik. Selamat sore. mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi atas penjelasannya mengenai bisnis etik gitu ya. Di sini saya jadi tahu bedanya etika dengan etiket gitu kan dengan sesi sore ini gitu kan. Kalau sebenarnya tahu dari dulu emang udah tahu ada yang namanya etika dan ada yang namanya etiket gitu. Tapi tadi ada penjelasan lebih dalam gitu kan kalau etika itu aspek moral yang kayak dimanapun itu pasti sama gitu kan. Sementara kalau etiket itu bisa berubah-ubah gitu tergantung waktu dan juga situasi kondisinya kayak gitu. Kemudian insight juga yang saya dapatkan kayak tadi kayak bagaimana cara berkenalan, berjabat tangan, terus yang tadi kayak pertanyaan saya karena saya tuh lupa gitu, kadang tuh lupa habis kenalan namanya siapa gitu kan, terus daripada nanti ngomong salah salah sebut nama gitu. Tadi kan udah dapat tips juga itu kan bagaimana kalau misalnya kita lupa tapi ingat oh ini ingat jabatannya kita cari informasi dan lebih baik main aman sih ya jadi nggak asal nebak gitu namanya Ya, siapa gitu. Iya, oke itu. ya. Terima Terima kasih, kasih Bu Helena. Helena. Oh, satu Ini lagi aja nih. Pak Ya, Saifullah. Wah, iya. ya silakan Hmm. Mas Saifullah, silakan. Satu lagi ya, ini terakhir ya. Silakan Pak Guru nih. Ini Pak Guru nih Pak Rudi. Wes, ini Baik, cek, pahlawan tanpa tanda jasa, Pak Guru. siap, siap. Cek suara saya Pak terdengar, Pak Rudi, Kak Ani. Aman, mantap. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Jadi ada beberapa insight yang menarik ya, apalagi kita nih selaku eh, blogger gitu ya. Nah, ada sebuah pemahaman yang perlu diluruskan ya, dan ini insight yang menarik seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Pak Rudi terkait etika itu apa, etiket itu apa, termasuk gimana sih kita berhubungan dengan yang lain gitu ya, cara berkenalan, apalagi ketika kita berkenalan, berkerumun gitu ya. Kadang kan seringnya bergerombol yang memang sudah 4L gitu ya, lo lagi lo lagi. Nah, ketika itu dengan orang baru seperti apa, dan itu sebuah insight menarik bagi kami gitu ya untuk kedepannya bisa ya membuat jejaring ya. Dan ada hal juga yang perlu kita tekankan juga ya terkait budaya Indonesia, misalkan dengan permisinya, dengan terima kasihnya, dengan izinnya gitu ya, yang selalu kadang ya terlupa, dan ini sebuah pengingatan dan juga penguatan kembali ya, gimana sih ke sebuah
supaya kita selaku blogger gitu ya menjadi yang lebih bahasanya apa ya, next level lah seperti itu, supaya kepribadian kita juga lebih baik gitu. Jadi bukan semata-mata, mohon maaf ya tanda kutip, blogger itu hanya mencari cuan dan cuan, bukan ya, tapi memang kepribadian kita juga seharus diperbaiki dan selalu diperbaiki terus seperti itu. Mungkin itu saja Pak Rudi, Kak Ani, dan teman-teman Mantap. semua. Oke, Iya, terima ini kasih. betul. Ya, baik, Pak Rudi, kita harus mengakhiri. Saya mau memberikan sedikit closing untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman Siap. semuanya, kita ya sebagai blogger jangan dilupakan bahwa walaupun kita bekerja independen ya, tetapi kita juga adalah sebagai posisi yang berada di perusahaan. Jadi pemilik perusahaan adalah kita sendiri. Jadi semua etiket bisnis yang dijabarkan sama Pak Rudi dari awal sampai akhir itu sangat relevan untuk kita ya. Jangan diabaikan hal-hal yang dianggap sepele, yang dianggap lumrah, padahal itu sangat fatal dan memengaruhi keputusan orang apakah akan lanjut memberikan kerjasama dengan kita atau tidak. Ya, baik Pak Rudi, silakan untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Berta. Senang sekali teman-teman ini ya di jam-jam kritis seperti ini masih tetap semangat sampai akhir. Semoga ini semua bermanfaat ya, walaupun singkat, Bapak Ibu sekalian. Karena tadi saya terilhami dari Pak Saifullah ya, walaupun seorang blogger, tapi ternyata kita membangun personal branding kita nih. Ya, jadi artinya ini yang ternyata penting karena kita memang dari ya masa ke masa, dari saat ke saat, dari waktu ke waktu akan selalu dipersepsikan oleh orang lain. Dan inilah ya persepsi menjadi sesuatu yang penting untuk kita bangun ya, membangun citra diri kita ke depan untuk kebaikan citra bisnis kita. Itu saja Bu Berta, semoga yang singkat ini bermanfaat dan jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan, mohon maaf. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seiring dengan closingnya dari Pak Rudi, maka berakhir pula lah acara kita hari ini. Sampai jumpa di program selanjutnya dan ditunggu untuk nama-nama pemenang yang akan mendapatkan voucher diskon. Nanti akan diumumkan melalui Instagram ISB ya. Semoga ilmunya dapat diaplikasikan dan sampai jumpa di next program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi apakah kita boleh foto wabarakatuh. dulu? Oh iya, foto dulu, Kan foto kita foto boleh bersama foto dulu. dulu. Ya, silakan. Ya, silakan Dama. Oke, saya coba Boleh teman-teman. screenshot dulu ya. Ya, silakan on cam dulu teman-teman sebentar ya. Tidak Iya lama. teman-teman, kita on cam dulu. Masih ada beberapa nih yang belum on cam. Ada Kak Esma Sari, ada Kak. Oh, oke, udah cukup kayaknya Dama. Ya. Oke, baik, semua udah siap. Kita foto dulu. Satu, dua. Suaranya Mbak Dama ini kayaknya patah. Oh iya, patah-patah ya. Sorry. Iya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sih. Oke, terima kasih Pak Rudi dan Duta Bangsa, juga Sama-sama. Mas Rian, Mas Raffi. Salam Bapak Ibu untuk teman-teman sekalian. di Duta Bangsa ya. Ya. Siap. Iya. Ya, Mohon silakan, izin sudah boleh. Bapak Ibu Silakan untuk boleh. live. Ya. Teman-teman, terima kasih semua ya.